Cuma sebuah foto. Kelihatannya sepele kan? Cuma satu klik buat kenang-kenangan. Tapi gimana kalau satu foto itu justru jadi pelajaran yang menyakitkan? Pelajaran tentang betapa tipisnya batas antara kita, manusia, dan alam liar. Nah, kali ini kita akan bedah. Berapa sih harga sebuah foto? Coba deh baca judul ini. Foto mengerikan menunjukkan selfie turis dengan macan tutul salju beberapa detik sebelum diterkam. Wow, ini dari The Sun. Dan jujur aja ini bikin merinding kan? Ini bukan cuma judul berita biar diklik orang loh. Ini ya ringkasan tragis dari sebuah keputusan yang fatal. Jadi apa sih yang sebenarnya terjadi di detik-detik genting itu? Pertanyaannya jadi begini. Gimana ceritanya, momen yang kelihatannya sempurna banget buat diposting di medsos, malah berubah jadi mimpi buruk dalam sekejap mata. Nah, buat nemuin jawabannya, kita harus mundur sedikit. Kita perlu lihat apa yang terjadi sebelum kameranya nyala. Oke, jadi untuk ngerti ceritanya secara utuh, kita harus putar waktu sedikit ke belakang. Kenapa? Karena ini penting banget. Insiden ini tuh bukan kecelakaan murni. Sama sekali bukan. Ini adalah, bisa dibilang, puncak dari serangkaian peringatan yang, ya ampun, sayangnya diabaikan begitu saja. Nah ini dia poin kuncinya. Risiko ini tuh sebenarnya udah diketahui. Udah ada di depan mata. Pihak berwenang di sana ini dilaporkan di banyak media ya, udah melakukan tugas mereka. Mereka udah ngeluarin peringatan loh. Peringatan yang spesifik banget tentang adanya aktivitas macan tutul di area itu. Dan imbauannya jelas banget, nggak pakai basa-basi. Jangan mendekat. Coba lihat perbandingannya, jomplang banget kan? Di satu sisi ada saran resmi yang logis banget. Jaga jarak aman, simple. Di sisi lain, tindakan yang diambil, nekat mendekat demi foto dan selfie. Ini udah bukan lagi soal nggak tahu ya. Ini adalah sebuah pilihan yang sadar. Pilihan buat menukar keselamatan diri dengan, ya, sebuah konten. Oke, sekarang kita masuk ke puncaknya. Klimaks dari cerita ini. Momen di mana satu keputusan untuk mendekat, langsung memicu konsekuensi yang cepat banget dan brutal. Yuk kita lihat gimana persisnya semua ini terjadi. Lihat deh urutan kejadiannya. Ini nunjukin betapa cepat semuanya bisa jadi kacau. Pertama, ada peringatan yang udah jelas-jelas dikeluarin. Terus, ada keputusan buat mendekat. Habis itu, serangan yang sebetulnya bisa dihindari. Dan akhirnya, respons darurat. Setiap tahap ini nyambung loh. Ini akibat langsung dari tahap sebelumnya. Bener-bener kayak efek domino yang tragis. Nah, di tengah semua drama ini, ada satu update penting soal kondisi turisnya. Menurut laporan yang ada, untungnya dia selamat. Kondisinya dilaporkan stabil. Ya, ini jadi pengingat juga ya, meskipun konsekuensinya parah banget, syukurlah nggak sampai fatal. Lalu, gimana dengan respons pihak berwenang? Wah, mereka gerak cepat banget, tegas. Patroli di area itu langsung ditingkatkan, peringatan juga disebar lagi, lebih kencang. Mereka nggak buang-buang waktu. Mereka langsung menjadikan insiden mengerikan ini sebagai, ya, studi kasus. Pelajaran yang sangat nyata buat pengunjung lain tentang bahaya yang ada di sana. Oke, kita udah lihat ceritanya. Sekarang, yuk kita geser fokusnya. Kita nggak cuma mau ceritain ulang kejadiannya, tapi kita mau masuk ke bagian yang paling penting. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Nah, disinilah inti dari pembahasan kita, di mana kita benar-benar bisa belajar dari sebuah kesalahan. Jadi, apa sih pelajaran yang sesungguhnya? Kalau kita singkirkan dulu sensasi beritanya, sebetulnya ada pesan yang dalam banget di sini. Pesan yang, sayangnya, sering banget kita lupain setiap kali berhadapan sama alam. Ini dia intinya, menghormati satwa liar itu bukan cuma soal, wah, bagus ya, dari jauh. Bukan itu aja. Ini tentang benar-benar paham kalau mereka itu kuat, nggak bisa ditebak. Dan yang paling penting, kita harus menghormati ruang mereka, wilayah mereka. Satwa liar itu bukan properti atau objek buat foto kita. Sebenarnya intinya bisa kita rangkum jadi 3 langkah praktis. 3 hal simpel yang bisa mencegah tragedi kayak gini kejadian lagi. Pertama, dengarkan. Dengerin tuh peringatan dari pihak berwenang. Mereka lebih tahu. Kedua, hormati. Hormati jarak, jangan nekat. Wilayah mereka itu bukan studio foto. Dan yang ketiga, yang paling penting, ingat. Ingat kalau nggak ada foto atau video apapun yang sebanding sama nyawa kita. Pelajarannya sederhana, tapi vital banget. Dan kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan buat kita semua. Coba deh kita pikirin. Insiden ini kan bukan cuma soal macan tutul ya. Ini cerminan dari budaya kita sekarang. Di zaman dimana kita berlomba-lomba buat dapat like dan share, jangan-jangan kita malah kehilangan rasa hormat kita sama dunia nyata. Dunia yang ada persis di depan mata kita. Nah, ini pertanyaan yang bagus buat kita renungkan bareng-bareng.